Selamat, pagi, Ibu Rafiko dan Ibu Ida Agung dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang koperasi simpan pinjam. Saya, M. Alif Rizkia. Saya Arsyad Saki. Saya Satya Rifansyah Batubara. Dan saya Narta Maraja Lubis. Hari ini akan ada 6 topik yang akan kita bahas di koperasi simpan pinjam. Boleh langsung ke yang pertama. Pertama-tama kita akan membahas introduction ke koperasi simpan pinjam. Jadi, koperasi simpan pinjam itu sebenarnya adalah badan usaha yang terdiri dari beberapa anggota perseorangan dengan sifat terbuka atau sukarela dan dikelola mandiri sekaligus demokratis oleh pengurus-pengurus dari koperasi simpan pinjam sendiri. Nah, koperasi simpan pinjam ini mempunyai beberapa peran, yaitu yang pertama adalah meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota melalui penyaluran kredit, yang kedua penetapan bunga ringan, yang ketiga adalah pembagian SHU sebagai suntikan dana segar bagi anggota yang berkontribusi aktif di koperasi simpan pinjam. Keempat adalah pengelolaan dana simpanan atau tabungan anggota sebagai bentuk investasi, dan yang terakhir adalah stimulus agar timbul hasrat untuk menyimpan dan menabung di koperasi. Lalu, fungsi koperasi simpan pinjam sendiri secara umum adalah yang pertama pengumpulan dana berupa simpanan maupun tabungan anggota. Yang kedua adalah penyaluran dan pemberian bantuan pinjaman kepada anggota. Ketiga adalah tambahan modal usaha bagi anggota. Dan yang keempat adalah pelayanan pembelian maupun penjualan barang baik secara tunai maupun kredit. Nah, berikut adalah contoh koperasi simpan pinjam di Indonesia. Jadi koperasi simpan pinjam di Indonesia ini ada banyak, ada sekitar 20.000 koperasi simpan pinjam menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM dengan brand atau perusahaan yang berbeda-beda. Sebagai mungkin di sini salah satu contohnya adalah koperasi simpan pinjam Artajaya. Jadi untuk saat ini sebenarnya lagi banyak kasus fintech ilegal yang menyamar menjadi koperasi simpan pinjam dan menipu berbagai kalangan masyarakat. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah legal framework. Nah, koperasi simpan pinjam dan unit usaha simpan pinjam adalah lembaga keuangan mikro yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh pengusaha mikro, kecil dan menengah, yang berjumlah 38 juta orang yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Nah, peran dan fungsi KSP dan USP sangat diharapkan dalam rangka menyediakan sarana tabungan atau simpanan dan sumber dana pembiayaan bagi masyarakat dan pengusaha kecil. Terwujudnya peran dan fungsi tersebut sangat penting karena dengan sistem lembaga keuangan khususnya perbankan masih belum optimal menggarap segmen UMKM. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan peraturan pelaksanaan lainnya menjadi landasan hukum bagi KSPU SP. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 membahas mengenai terdapat beberapa bab, yaitu yang pertama adalah membahas mengenai landasan, asas, dan tujuan. Yang kedua, bab 3 membahas mengenai fungsi, peran, prinsip koperasi. Yang keempat, pembentukan koperasi. Yang kelima, status badan hukum. Yang keenam, keanggotaan. Dan yang ketujuh, bab 7, perangkat organisasi dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah board selection. Nah, di sini adalah bagaimana cara dan prosedur-prosedur dari pemilihan pengurus dari KSP. Yang pertama adalah pengurus KSP dipilih dari dan oleh anggota koperasi serta diangkat dalam rapat anggota. Yang kedua, pengurus koperasi sekunder berasal dari perwakilan yang diusulkan koperasi primer anggotanya. Yang ketiga, persyaratan untuk menjadi pengurus berasal dari anggota. Yang keempat, persyaratan untuk masa jabatan pengurus periode selanjutnya sebagai berikut. Yang pertama adalah telah menjadi anggota koperasi paling sedikit 2 tahun. Lalu, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan korporasi, keuangan negara, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan. Dan yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai sederajat kesatu dengan pengurusan lain, pengawas, pengelola. Dan yang terakhir adalah persyaratan lain untuk dapat dipilih menjadi pengurus diatur dalam anggaran dasar. Lalu yang kelima, persyaratan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B, huruf C, dan huruf D. Lalu yang keenam, pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa
Dan yang ketujuh, pengurus diberhentikan oleh anggota dalam rapat anggota. Dan yang ke-8, seorang pengurus KSP primer dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada KSP primer lainnya. Oke, yang ketiga, sekarang kita akan masuk ke partisipan base dari koperasi simpan pinjam. Lanjut. Nah, yang dimaksud dengan anggota koperasi itu adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi berdasarkan pasal 17 ayat 1. Terdapat pula di dalam penjelasan pasal 18 ayat 1 tersebut diserapkan bahwa yang dimaksud calon anggota adalah orang per orang atau koperasi yang telah melunasi simpan pokok kepada koperasinya, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif. Jadi dari calon anggota dan anggota ini sendiri itu sebenarnya nggak ada yang terlalu beda, cuman hanya perbedaannya ada di administratifnya aja. Pelayanan dan secara prinsip tuh sebenarnya mereka berdua sama, meskipun anggota dan calon anggota koperasi pelayanan prioritasnya sedikit berbeda. Nah, syaratnya itu ada 4. Yang pertama itu warga negara Indonesia, yang kedua keanggotaan bersifat perseorangan, bukan badan hukum, yang ketiga mau membayar simpanan pokok dan wajib sebagaimana ketentuan lembaga, yang keempat menyetujui anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan yang berlaku dalam koperasi. Lanjut. Nah, kalau misalnya dari koperasi simpan pinjam sendiri tadi, anggota-anggotanya itu yang ingin meminjam itu ada 4 syarat. Yang pertama itu harus berstatus anggota atau calon anggota. Yang kedua mengisi formulir pinjaman. Yang ketiga menyerahkan fotokopi kartu identitas. Dan yang terakhir adalah menyerahkan fotokopi KK, rekening listrik, slip gaji, dan dokumen atau barang yang dijadikan jaminan. Nah, yang keempat yang akan kita bahas adalah sumber dana dan untuk apa saja dana tersebut digunakan. Nah, sumber dana dari koperasi simpan pinjam sendiri yang pertama itu berasal dari simpanan pokok. Simpanan pokok merupakan simpanan yang pertama kali dibayarkan oleh anggota koperasi saat bergabung menjadi anggota. Simpanan ini hanya dibayarkan sekali saja. Jadi setiap anggota pasti melakukan simpanan pokok. Yang kedua, simpanan wajib. Merupakan simpanan yang bersifat wajib yang harus dibayarkan semua anggota setiap bulannya. Bedanya sama simpanan pokok, kalau simpanan pokok di pertama kali saja nggak dilakukan lagi, tapi simpanan wajib dilakukan setiap bulan. Yang ketiga ada simpanan sukarela, simpanan yang jumlah dan waktunya tidak ditentukan, jadi asas dasar sukarela dari anggotanya tersebut. Yang keempat, dana cadangan, merupakan sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota dan digunakan untuk membiayai atau menambah modal koperasi. Yang kelima ada dari modal pinjaman, yaitu dana yang dipinjam oleh pengurus koperasi dari pihak lain seperti bank untuk memperkuat modal koperasi itu sendiri. Yang terakhir adalah hibah atau donasi, dana yang diberikan secara cuma-cuma dari pihak lain kepada koperasi sebagai modal dalam menjalankan usaha. Jadi sedikit beda dengan simpanan sukarela, kalau sukarela dari internal, hibah atau donasi itu dari pihak eksternal. Lanjut. Nah, untuk kegunaan dari dananya itu sendiri itu yang pertama ada penyaluran dan pemberian bantuan pinjaman kepada anggota. Jadi yang pertama untuk dipinjamkan kepada anggota, terus yang kedua tambahan modal usaha bagi anggota maupun calon anggota. Jadi sebagai bentuk tambahan modal usaha bagi anggota. Yang ketiga itu untuk melayani pembelian maupun penjualan barang baik secara tunai maupun secara kredit. Yang keempat meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota melalui penyaluran dana kredit. Jadi dananya juga digunakan untuk penyaluran dana kredit. Terus yang kelima, penetapan bunga ringan agar nasabah terhindar dari jeratan lintah darat. Yang keenam, untuk pembagian SHU sebagai suntikan dana segar bagi anggota yang berkontribusi aktif di koperasi simpan pinjam. Dan yang terakhir, untuk mengelola dana simpanan atau tabungan anggota sebagai salah satu bentuk investasi. Dilanjutkan oleh teman saya. Bagian kelima adalah investasi yang dapat dialokasi oleh sumber-sumber dana yang telah koperasi simpan pinjam peroleh, yaitu boleh lanjut? Secara utama berdasarkan peraturan Kementerian Koperasi dan UMKM nomor 15 tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam koperasi, investasi koperasi simpan pinjam dapat dialokasikan kepada 3 hal. Yang pertama adalah simpanan kepada koperasi sekundernya, yang kedua adalah giro atau tabungan pada bank dan lembaga keuangan lainnya, dan yang terakhir adalah mengembangkan dana melalui sarana investasi lainnya.
yang meliputi pembelian saham, obligasi, reksadana, surat perbendaharaan negara, dan investasi di sektor keuangan dengan persetujuan rapat anggota. Ya, berikutnya saya akan membahas regulasi yang mengatur dan mengawasi koperasi simpan pinjam. Next. Selama bertahun-tahun, banyak sekali regulasi yang berubah-ubah untuk yang mengatur perkoperasian. Tapi kami akan membahas seputar UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, UU nomor 17 tahun 2012, dan peraturan pemerintah koperasi dan UKM nomor 15 tahun 2015, yang sebelumnya juga sempat disinggung oleh teman-teman saya. Next. Pada saat ini, pada pertama kalinya, regulasi pertama yang ditetapkan oleh pemerintah itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang kemudian pada tahun 2012 pemerintah sempat membuat satu regulasi untuk koperasi simpan pinjam, khusus untuk koperasi simpan pinjam, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Tetapi regulasi ini hanya berumur 6 bulan karena berisi pemberian status dan pengesahan perubahan anggaran dasar dan mengenai hal tertentu merupakan wewenang dan tanggung jawab menteri, yang membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ini lebih bersekitaran yang memiliki wewenang adalah menteri. Tetapi kemudian dicabut oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 karena dianggap melenceng dari roh demokrasi, ekonomi, dan asas kekeluargaan. Next. Semenjak keputusan MK tersebut, hingga saat ini regulasi kembali pada undang-undang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang tidak begitu menjelaskan secara spesifik mengenai koperasi simpan pinjam. Artinya meskipun sudah 7 tahun sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 8 ini, pemerintah belum merampung undang-undang perkoperasian. Sehingga regulasi yang mencakup koperasi simpan pinjam itu hanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ini dan peraturan Menteri Koperasi dan UKM nomor 15. Dan kedua peraturan ini yang menurut kami adalah yang menjadi dasar aturan regulasi koperasi simpan pinjam. Next. Terdapat kasus yang baru-baru ini terjadi mengenai regulasi dari koperasi simpan pinjam, yaitu kemarin pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menerbitkan suatu surat edaran, yaitu surat edaran nomor 26 tahun 2020 tentang penghentian sementara atau moratorium pemberian izin usaha koperasi simpan pinjam selama 3 bulan terhitung dari bulan Juni 2020. Sehingga sekarang itu sudah mulai dilanjutkannya lagi pemberian izin usaha koperasi. Latar belakangnya itu sebenarnya karena terbitnya surat edaran moratorium izin usaha ini adalah karena banyaknya kasus koperasi simpan pinjam yang menyalahgunakan dana masyarakat mereka sebagai investor sehingga menimbulkan kerugian yang sejumlahnya besar. Nah, menurut kami, bila alasan itu untuk melindungi masyarakat dari praktik curangnya oknum koperasi simpan pinjam, maka solusinya merupakan penghentian sementara, itu tidaklah tepat. Masalah yang terjadi ini kan adalah karenanya adanya praktik curang dari beberapa koperasi simpan pinjam, maka solusinya yang benar adalah bukan moratorium izin, tetapi mengevaluasi lagi regulasi dan pengawasan terhadap praktik koperasi simpan pinjam itu sendiri. Sehingga kami simpulkan bahwa koperasi simpan pinjam ini perlu regulasi yang baru atau perlu adanya perubahan atau pembaruan dari regulasi yang mengawasi koperasi simpan pinjam. Ya, sekian dari presentasi kami mengenai koperasi simpan pinjam. Selebihnya bila ada yang kurang mohon maaf dan terima kasih.